year to date itu asing itu udah keluar puluhan triliun. Invest saham tuh jadi kurang menarik ya. Dari makro dalam negerinya ya, dari Indonesianya yang kurang trustable lah. Jadi kita lihat suatu negara itu lagi bagus atau enggak sebenarnya bisa lihat tercermin dari bursa sahamnya. Nah sekarang tuh saya lebih mentalnya ke investing daripada trading. Karena kalau trading sekarang itu kemungkinan kalahnya tuh lebih besar daripada menang. Jadi cuma dari lihat persentase aja sebenarnya konklusinya adalah it's foolish untuk deep dive ke market dalam kondisi sekarang. Yes, jadi sekarang itu kalau dia trading, dia tuh ibarat kayak gambling. Oh, kondisi lagi kayak gini mendingan gue rem dulu. Yang penting gak jatuh miskin aja gitu. Not doing anything is part of the strategy. It's just a matter of time. Kalau misalnya saya ketemu momentumnya bagus, itu pasti balik lagi. Jadi saya tuh lihat uang itu cuma angka doang sebenarnya. Apa saya kan naik Mercy. Kalau saya nggak naik Mercy itu saya ibarat saya merasa tuh miskin banget. Ya orang ngatain gue terus, gue harus lebih kaya dari dia gitu loh. Tapi no hard feeling ke orang tua? Ada. Ini kalau mau ya, ini saran nih buat Pak Presiden nih. Dia tinggal datang misalnya ke Bursa Efek, ya datang ke Bursa Efek, dia tinggal bilang, saya dukung semua investor saham, to the moon. Udah dia cuma ngomong itu doang. Pasti market langsung berbalik arah. Hai guys, welcome back to Talkback bersama saya Arina Glenda dan di sini sudah spesial sang punya Stockwise. Hai Ko Andri. Halo Glenda. Halo, apa kabar Ko? Terakhir kita podcast di Hidden Masters ya. Yap, awal banget loh. Iya, dari awal-awal. Udah 2 kali diundang Mirai ya. Ya, tapi yang kedua bukan aku. Oh iya, bukan. Tapi sempat ketemu di kantor. Ketemu. Iya. Aku inget banget tuh awal-awal kita. Tapi tuh acaranya bagus sih. Makasih. Bagus. Oke. Dulu saya juga sering nonton yang apa orang point of view investor lain kan, trader lain kan. Tetap belajar dong kok. Tetap biar tahu setiap orang tuh cara mainnya kan beda-beda. Jadi tahu cara mainnya. Jadi besok gue nggak gini ya. Iya kan? Gitu dong. Kita kan harus selangkah lebih pinter dong. Oh dia main caturnya kayak gini. Oh berarti saya harus main caturnya kayak gitu. Nice, gitu. Langkah di depan. 10.000 langkah kalau perlu di depan. Yoi, betul. Ini muridnya Sanzu nih emang kayak gini betul. Ya kok. Kalau dibilang kabar benernya kok, baik atau enggak? Kalau saya masih aman. Tapi kalau Indonesia kurang baik sebenarnya. I see. Tapi aman tuh kan nggak berarti baik. Enggak baik. Baik. Rugi banyak tapi masih bersyukur, masih bisa makan. Masih bisa makan. Yang penting makan. Lebih penting makan. Yang penting makan. Oke. Oh. Baru nggak dia? Enggak, aku mau kaya kok. Oh gitu, mau kaya ya. Mau Janganlah, kaya. yang penting bisa makan dulu lah. Ko Andri, kita baru aja ngobrolin soal rupiah bakal merdeka. Merdeka beneran kok? Iya, 17.845 ya. Bukan 1945. Tapi 845 ya. Di 2026 loh kok. Tapi menurut saya sih bakal naik ke 18.000 lah. Jangan enggak, It's tapi just a matter of realistis. time. Iya realistis lah. Kalau saya sih realistis. Sebagai seorang warga Indonesia, WNI dan juga seorang investor yang ya pekerjaannya tentang uang. Betul. Sensitif banget. Perasaannya gimana kok? Perasaannya jadi invest saham tuh jadi kurang menarik ya. Karena inflasinya tinggi. Sekarang inflasi kan udah hampir 6% berarti ya. Dari kenaikan penguatan dolar dan pelemahan rupiah ini inflasi udah 6%. Berarti ya nggak menarik. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau yang mau ngambil hutang malah bagus kalau menurut saya. Kayak contoh nih saya yang berhutang nih. Saya jadi bagus. Contoh kan saya kadang misalnya ambil margin gitu ya. Ambil trading limit. Jadi bagus. Kok nggak takut kok malah nambah hutang? Enggak, justru di inflasi yang tinggi kita ambil hutang itu bagus. Karena hutangnya jadi tergerus kan sama inflasi. Saking lemahnya. Ya ampun gak enak ngomongnya ya. Saking lemahnya, betul. Pandangan Ko Andri gimana sih? Anything wrong with rupiah? Atau mungkin market kita kenapa juga terus break low? Kalau menurut saya dari makro dalam negerinya ya, dari Indonesianya yang kurang trustable lah di mata investor dan pengusaha. Jadi kalau saya lihat tuh rata-rata pengusaha itu sekarang lagi ngerem. Jadi saya lihat teman-teman tuh gak ada yang ekspansi gitu loh. Sektoril ya? Sektoril. Dia gak ekspansi, dia ngerem gitu loh. Dia yang penting teman-teman saya kan rata-rata udah berkecukupan, udah kaya gitu. Jadi dia merasa kondisi lagi kayak gini mendingan gue rem dulu. Yang penting gak jatuh miskin aja gitu.
Jadi ya dia nggak ekspansi lagi. Nah karena nggak ekspansi ya otomatis nggak ada membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Bahkan dia pengurangan karyawan kan. Gitu. Efisiensi. Tapi katanya gitu. ekonomi dalam negeri sebenarnya baik kok. Tergantung ya, ini point of view-nya siapa. Kalau dari point of view investor sih sebenarnya lagi kurang baik ya. Dari sektor real juga kurang. Berarti berbeda dengan apa yang diberitakan secara massal dong ya. Ekonomi kita baik-baik saja ya, katanya. Betul. Jadi tergantung ya lihat point of view-nya dari mana aja sih sebenarnya. Apa yang Koko rasakan sebagai seorang investor retail? Kenapa bisa sampai bilang nggak aman, dan yang tadi Koko bilang faktor trust. Berarti ada faktor ketidakpercayaan Ko Andri terhadap dalam negeri kita. Betul. Ya buktinya dari rupiahnya aja melemah. Terus sama kita sebenarnya lihatnya dari bursa saham sih. Jadi kita lihat suatu negara itu lagi bagus atau enggak sebenarnya bisa lihat tercermin dari bursa sahamnya. Karena apapun yang terjadi di bursa saham itu selalu lebih cepat. Kalau misalnya ada sesuatu yang buruk di Indonesia ini, sahamnya pasti udah crash duluan. Kalau misalnya negara ini bakal jadi bagus, biasa sahamnya udah naik duluan. Jadi bursa saham itu selalu lebih cepat. Jadi ibarat itu kita bisa melihat beberapa langkah ke depan kalau lihat bursa saham. Kayak mengaca ke masa depan gitu loh. Oke, yang ramal masa depannya Indo masa depan tuh bursa saham. Dari bursa saham. Yes. Kita yang breakout terus. Iya, nah itu ibarat artinya kalau kita lihat transaksi per hari itu asing itu outflow bisa 1 sampai 2 triliun per hari. Year to date itu asing itu udah keluar puluhan triliun. Nah, puluhan triliun rupiah ini kan tadinya dia pegang rupiah, tiba-tiba dia tuker jadi US dollar. Gitu. Dia jual sahamnya, dia pegang rupiah, rupiahnya dia convert ke US dollar dia masuk ke sektor-sektor lain. Nah, ini bikin lemah lah gitu loh. Nah, begitu lemah ya otomatis investor asing lain juga dia ikut tarik, lokal juga ikut tarik. Sekarang saya ada beli US dollar lebih menguntungkan daripada saya invest saham. Bahkan segitunya? Iya, gitu, segitunya. Udah naik 6%. Bahkan kalau misalnya kita beli blue chipnya turun. Sedangkan beli US dollar naik. Jadi di keadaan ekonomi seperti ini, bahkan untuk seorang Ko Andri Hakim, spread 6% udah good. Good lah kalau jadi di bisnis keuangan itu kan soal permainan angka ya. Kalau misalnya kita manage uangnya ratusan miliar triliunan, untung 6% itu gede banget. Itu kan Ko Andri ya? Gede banget, iya. Berasa sih. Status turun nih kok dari triliuner hanya turun menjadi sedikit lah. Hanya menjadi miliarder, guys. Oh my god. Nggak apa-apa. It's just a matter of time. Kalau misalnya saya ketemu momentumnya bagus, itu pasti balik lagi. Jadi saya tuh lihat uang itu cuman angka doang sebenarnya. I see. Gitu. Saya udah, kalau dulu mungkin waktu saya duitnya kecil atau masih muda, saya lihat uang itu sangat personal ya. Aduh, duitnya segini. Kalau saya sekarang tuh lihat saya cuman angka gitu loh. Karena saya udah pernah mencapai uang segitu, suruh saya balik cari uang segitu, saya merasa gampang. Confidence-nya udah ada. Confidence-nya udah ada. Jadi kayak misalnya orang yang udah jadi kaya, terus dia jatuh miskin, dia udah tahu cara jadi kaya gimana. Dia pasti balik lagi jadi kaya gitu loh. Jadi mental dan mindsetnya saya udah ada gitu. Istilahnya tinggal muter jalan itu lagi udah tahu. Betul, udah tahu. Mungkin sekarang belum ada jalannya, tapi kita konsisten aja di bidang itu, pasti ada opportunity, kita tinggal grab, nanti bisa balik lagi ke sana. Kan history Google Maps-nya udah ada tuh. Betul. Jadi menurut saya di saham itu kita cuma butuh 1 atau 2 kali kemenangan udah bakal untungnya besar. Gitu. Jadi saya tuh bukan tipe yang trader itu yang maksa setiap hari harus trading. Saya tuh lebih kayak momentum trader gitu loh. Kalau ada momentumnya saya hit gede, untungnya gede. Seperti itu. So far momentumnya belum ada lagi kok. Momentumnya saat ini belum ada. Tapi saya ada saham-saham yang saya ada invest sebenarnya. Contohnya mungkin saya sekarang ada portfolio saya ada 8-an emiten. 88 ini itu menurut saya ada potensi jadi gede lah. Karena contoh ada yang beberapa itu melakukan corporate action jumbo. Ada beberapa itu diakuisisi, backdoor. Dan sebagian tuh yang fundamentalnya tuh dia udah murah banget. Nah sekarang tuh saya lebih mentalnya ke investing daripada trading. Karena kalau trading sekarang itu kemungkinan kalahnya tuh lebih besar daripada menang. Seperti itu. Jadi ini kan permainan matematika aja, rumus probability. Jadi kalau misalnya ada 20 hari trading dalam sebulan. Ijonya itu cuman 3 hari, 4 hari.
Jadi artinya kemungkinan loss itu jauh lebih Lebih besar. besar. Nah, jadi kalau misalnya saya mau betting, kemungkinan saya loss itu lebih besar daripada kemungkinan saya menang. Jadi ini sebenarnya cuma pemain probability. Ya. Lalu itu kalau probability dari harinya ya. Kalau kita hitung probability dari sahamnya, ada hampir 900 emiten. Yang turun dan kuning itu mungkin 600 emiten. 600 sampai 700 itu turun dan 60%. kuning. Iya, gitu. 70-an%. Jadi kemungkinan orang kalah juga lebih besar. Dari harinya aja kemungkinan dia kalah lebih besar. Lalu dari pilihan sahamnya juga kemungkinan lebih kalah. Jadi kalau trader-trader tuh pasti rata-rata saya lihat tuh pasti, saya udah tahu rata-rata pasti dia kalah daripada menang. Jadi cuma dari lihat persentase aja sebenarnya konklusinya adalah it's foolish untuk deep dive ke market dalam kondisi sekarang. Yes, jadi sekarang itu kalau dia trading, dia tuh ibarat kayak gambling. Dia bukan investing, dia gambling. Dan saya tahu nih gambling yang kemungkinan kalahnya lebih besar daripada kemungkinan menang. Jadi kesimpulannya ya Ya, contoh misalnya kita berjudi. Kan nggak semua judi itu sama. Ada yang judi itu probability menangnya kecil, ada yang judi probability menangnya besar. Contoh misalnya kita main slot. Itu kan probability menangnya kecil banget, cuman nggak nyampe 1%. Sama. Jadi buat apa main yang probability menangnya kecil gitu. Contoh ada juga misalnya judi yang probability menangnya lebih besar kayak poker. Nah, sebenarnya sama gitu. Ya boleh cacing-cacing naga-naga kalau kayak gitu kalau ya. lagi probability-nya besar. Ibarat market lagi dalam 30 hari majority dia hijau. Yap. Emiten-emitennya rata-rata hijau. Nah, itu boleh mungkin trading gitu. Tapi kalau di market sekarang trading ya ibarat dia maksa di market yang lagi jelek. Kemungkinan besar dia kalah. Dan itu adalah bagian dari strategi juga ya kok. Jadi not doing anything is part of the strategy sebenarnya. Gak Gitu maksa untuk harus cuan tiap hari anyways. Yes, betul. Saya kan juga suka baca buku perang. Jadi not doing anything itu juga strategi perang gitu loh. Gak maksa. Udah ada momentumnya baru kita nyerang. Seperti itu. Ngomong-ngomong perang antara investor dengan kenyataan bahwa nilai bursa kita masih terus menurun. Apakah itu perang yang bisa kita menangkan kok? Nah, sayangnya perang ini susahnya itu karena kita di Indonesia itu cuma bisa ngebetting tuh kalau naik. Kecuali kita bisa shorting. Kalau misalnya kita bisa shorting mungkin adil. Gitu loh. Jadi di Indonesia itu kita cuma bisa menang kalau sahamnya bergerak naik. Ya. Kalau dia bergeraknya turun, kita nggak bisa betting. Jadi sebenarnya ya kemungkinan kalah lebih besar daripada kemungkinan menang. Kecuali kita di Amerika ya, kita bisa ngebetting, ekonominya jelek, ya udah kita nge-short. Kita bisa untung dari short. Nah mungkin contohnya sekarang nih, kalau di Indonesia bisa nge-short, saya pasti short, pasti terus saya menang. Terus short tiap hari ya? Iya short terus saya tahu karena probability turunnya lebih tinggi daripada probability naik gitu loh. Ya intinya lagi unfavorable ya sekarang ya. Iya, nah sedangkan di Indonesia curang. Kita cuma bisa betting dia naik, sedangkan probability naiknya itu sangat kecil. Gitu di saat ini ya. Inilah curhatan seorang Andri Hakim ya. Iya, begitu. Investor retail. Tolong didengarkan ya para dewa market. Koko tadi sempat mention soal titik balik di mana uang itu udah nggak ada lagi tuh rasa-rasa emosional ya. Di titik angka berapa tuh kok kalau boleh tahu? Sebenarnya di atas 15M itu kan $1 juta ya. Di atas $1 juta sebenarnya. Iya, tapi di titik itu sebenarnya udah apa ya? Udah not emotionally lagi sebenarnya. Di atas 15M. Seperti itu. Berarti pada dasarnya $1 juta itu sudah cukup untuk membuat Ko Andri Hakim merasa kaya? Nah kalau saya memang, saya nggak bilang kaya ya, tapi cukup. Kalau 15, kaya sih enggak. Karena contohnya misalnya 15M di Jakarta ya ngepas lah. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa sisanya diinvestasikan, ya masih bisa hidup lah. Tapi kaya sih enggak. Beli rumah gede sih nggak bisa. Tapi setidaknya ya enough lah, cukup lah. Bisa beli rumah yang cukup, mobil yang cukup, mobil yang masih bagus lah. Seperti itu. Tapi kaya sih enggak. Karena standar kaya saya lumayan tinggi soalnya. Berapa kalau standar kaya saya rendah, mungkin saya nggak ngejar segini ya. Karena saya orangnya nggak cepat puas sih, seperti itu. Kalau menurut saya ya enak sih kalau di atas 100 miliar ya. Aset ya? Enggak, liquid cash. Liquid cash. Liquid. Ya antara dalam bentuk saham atau bentuk cash, karena liquid ya. Kalau aset mah kita nggak bisa makan dari aset kan. Jadi contoh misalnya ada orang bilang, iya gue punya aset 1 triliun. Tapi kan lu gak bisa makan dari aset 1 triliun itu. Lu baru bisa makan kalau ini dicairin. Tapi kayak properti gitu kan gak cair. Gak bisa. Tuh. Jadi menurut saya yang dihitung itu yang liquid.
Ada turning point dalam hidup seorang Andri Hakim nggak sampai Koko menjadi high achiever? Soalnya saya memang lihatnya kan orang tua saya ya, jadinya saya high achiever gitu loh. Karena orang tua saya kan selalu ngehina-hina, ngejelek-jelekin saya pas dulu saya muda ya. Kenapa tuh kok? Karena mungkin dia suka banding-bandingin kali ya, banding-bandingin sama anak-anak yang lain gitu loh. Oh, Koko ada beberapa bersaudara. Iya, ada beberapa saudara-saudara, terus dia juga banding-bandingin, suka dijelek-jelekin. Aduh, anak yang ini mah nggak tahu lah mau bisnis apa, mau kerja apa gitu loh. Masa sih seorang Ko Ya Andri Hakim? kayak gitu dulu. Terus misalnya kalau misalnya kita makan-makan tuh, papa saya selalu ngomong kalau misalnya nggak ada duit tuh lu jangan ngomong, lu denger aja. Ya dulu kan anak kuliahan, belum punya duit. Bahkan udah lulus kuliah juga sama seperti itu. Dia memang temperamennya seperti itu. Jadinya saya harus, gue harus buktikan nih, gue bisa gitu loh. Karena kan trust itu kan you have to earn it gitu loh. Yep. Gitu. Sekarang udah di-earned? Sekarang udah dong. Sekarang bahkan dia nanya. Gimana menurut kamu gimana gitu loh. Iya. Nah jadi emang trust itu harus di-earn gitu. Gak bisa kayak kita, dia tuh harus percaya kita. Gak bisa. Lu yang harus bikin dia percaya gitu loh. Tapi mentalnya baja juga nih Ko ya. Ya kalau yang mentalnya tempe gitu ya, udah digituin. Pasti udah quit. Iya. Ada juga misalnya adik saya kerja sama papa saya mungkin cuman 3 bulan, 6 bulan dia quit langsung. Gak tahan dia. Nah keras. Karena papa saya keras banget. Nah kalau saya tuh lumayan, saya bisa tahan gitu. Saya tahan terus. Gitu sih. Nah itu yang bikin saya high achiever jadinya. Gue harus kalahin dia. Karena ada target yang mau dikalahin, kita jadi high achiever. Seandainya misalnya saya lulus dari Amerika, terus papa saya misalnya kasih uang nih 100 juta sebulan. Mungkin saya gak jadi apa-apa sekarang. Karena saya nyaman. Jadi yang bikin orang mati itu dia nyaman. Gitu loh. Kalau saya kan saya gak nyaman, saya mau buktikan, jadinya ya lapar gitu loh. Ya singa kalau udah lapar kan gak galak gitu. Gitu. Jadi makanya saya high achiever karena itu sih. Masih lapar gak kok? Sekarang udah agak kenyang ya. Ya biarpun status turun dikit gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting masih bisa makan. Kembali lagi ke poin itu. Ada angka fix gak sih di kepala Ko Andri, cukupnya seorang Andri Hakim ini segini atau belum kelihatan? Kalau cukup itu sebenarnya waktu itu target saya sih sebenarnya $1 juta doang, yaitu 15M. Udah jauh berapa tahun lalu. Tapi itu udah hit, ya. Kan gak mungkin dong saya stop. Betul. Jadi target berikutnya saya 100, terus 100 saya juga udah hit. Terus sekarang udah lebih dari 100 ya, menurut saya udah good enough lah gitu loh. Kalau sekarang memang turun-turun dikit ya juga, karena kan saya tahu ya naiknya juga cepet banget. Ya turun-turun dikit it's normal lah. Tinggal ya udah di maintain gitu ya. Di maintain, terus juga saya udah tahu caranya cari sahamnya yang mana yang bakal naik. Ya udah santai aja. It's just a matter of time tuh bakal naik sendiri kok. Saham saya kan masih ada 8 emiten. Tuh 8 emiten tuh saya yakin bakal naik. I see. Gitu. Gak usah jelek-jelek lah. Kalau misalnya Mandiri saya rebound jadi double ke all time high-nya juga itu duit saya udah balik triliuner lagi gitu. Jadi alokasi Bank Mandirinya cukup besar ya? Cukup besar. Jadi saya diem aja gitu, nggak perlu ngapa-ngapain. Biar waktu yang bikin dia naik balik lagi ke semulanya. Ya anaknya kalau capitalnya gede gitu ya kok ya? Iya gitu betul. Jadi emang uang itu permainan angka. Kalau misalnya uangnya kecil bertumbuhnya susah, tapi kalau uangnya gede bertumbuhnya gampang gitu loh. Sama juga seperti ini. Kalau misalnya kan dulu orang tua saya di bank ya. Iya. Papa saya kan punya bank yang kategorinya bank mini ya. Bank mini itu bank buku 1 ya. Berarti modalnya itu di bawah 1 triliun. Kalau bank di bawah 1 triliun itu dia bertumbuhnya susah. Karena modalnya kecil, cost-nya lumayan besar, gaji-gaji karyawannya lumayan besar, sedangkan untungnya tipis. Jadi dapat untung habis bayar cost, dapat untung bayar cost. Jadi di keuangan itu kalau uangnya kecil itu susah bertumbuh. Nah sedangkan bank yang gede, bank buku 2, buku 3, dia cuman dari misalnya orang nabung uang, dia kenain bunga aja setiap bulan dari rekening. Itu dia udah bisa bayar cost, karena costnya fix. Fix costnya tuh segitu-segitu aja. Nah jadi kalau uangnya gede, jadi bank-bank yang bank buku 3, buku 4 itu dia bertumbuhnya cepet, dia profit terus. Karena ini permainan angka sebenarnya. Gitu loh. Jadi intinya capitalnya gedein dulu ya kok. Capitalnya harus gede. Kalau capitalnya gede jadi gampang. Kalau capitalnya kecil tuh susah. Di keuangan seperti itu. I see. Ko Andri ini kan namanya sempat muncul di HCS ya. High Concentration Shareholder atau HSC.
Katanya sih itu kan memang demi transparansi. Tapi kalau kita lihat ada beberapa saham yang baru aja di rebalancing kemarin tuh malah di-kick dan sebenarnya kayaknya gak ada masalah dengan free float kok. Jadi sebenarnya isunya di transparansi atau apa nih kok? Sebenarnya memang kalau asing itu pengennya itu transparansi itu kalau bisa 15%-an gitu loh. Nah sedangkan kita tahu lah di Indonesia itu kan liquidity-nya kecil sekali. Iya. Pemain-pemain sahamnya juga sedikit banget lah. Investor saham di Indonesia kan nggak nyampe 10% gitu loh. Kalau misalnya barang supply-nya terlalu besar di market, ya sahamnya ini susah naik sebenarnya. Iya. Nah jadi sebenarnya tugasnya si pemilik emiten, dia itu kecilin supaya sahamnya itu gampang naik, sebenarnya seperti itu. Itu yang terjadi. Karena kalau misalnya supply-nya, jadi sama lah kayak misalnya kita punya toko branded lah, misalnya Hermes, Louis Vuitton atau apapun lah gitu ya. Kalau misalnya barang brandednya oversupply ya barang dia nggak bisa naik. Ya dia harus supply-nya dikecilin. Nah itu yang terjadi di saham-saham di Indonesia karena pemain sahamnya sedikit. Ya dia harus supply-nya dikecilin dong baru sahamnya bisa naik. Kalau misalnya terlalu oversupply yang mainnya sedikit ya nggak bisa naik-naik sahamnya. Gitu. Jadi sebenarnya ya it's two side of coins lah. Ada bisa ada yang bilang jelek, ada yang bilang ya memang harus dikecilin supply-nya supaya bisa naik kan. Jadi masih ada beberapa point of view yang mungkin kita juga nggak bisa telah semua gitu ya kok. Betul. Beda kalau misalnya marketnya di Amerika. Market Amerika ya pemainnya banyak, liquidity-nya besar. Bahkan orang seluruh dunia juga invest ke sana. Ya dia gedein jadi 15%, 20%, 50% pun masih ada yang serap pemainnya. Nah kalau di Indonesia misalnya market cap-nya nggak usah gede-gede deh, market cap-nya 10 triliun, 50 triliun. Kalau dia buang 20% ke market, siapa yang main? Siapa yang serap? Ya akhirnya sahamnya juga nggak bisa naik karena oversupply. Jadi sebenarnya saya nggak bisa bilang ini salah. Ya. Karena ya di Indonesia pemainnya dikit. Kecuali pemain lu banyak ya. Supply-nya gedein is okay gitu sih. Baik. Ko Andri tadi kan masih sempat bilang ada 8 emiten di Porto. Ini yang invest ya? Yang invest, bukan betul. Yang trading. Bukan. Masih ada saham Konglo nggak di 8 emiten itu kok? Ada sisa satu doang ya. Sisa satu. Sisanya saya udah cut loss. Kenapa? Karena saham Konglo itu kan rata-rata dia ngejar indeks kayak MSCI seperti itu. Sedangkan sekarang ini kan MSCI itu udah ada berita bahwa dia tidak melakukan penambahan emiten lagi. So far Saat ini. Jadi ya waktu itu saya udah cut loss semua gitu. Tinggal satu ini kebetulan ya mungkin saya merasa yang satu ini masih ada potensi. Kalau misalnya one day MSCI dibuka, dia yang satu-satunya yang ada potensi. Jadi yang lain udah gak ada masa depan? Yang lainnya saya cut dulu, saya mendingan pegang cash dulu. Kalau misalnya udah ada kejelasan kan saya tinggal masuk lagi seperti itu. Daripada saya diemin terus kan uangnya hilang ya. Iya. Seperti itu. Ko Andri kan agak transparan nih biar teman-teman gak penasaran aja update portonya so far drawdown-nya udah berapa, CL-nya berapa. Nanti biar teman-teman gak nanya-nanya lagi sama Ko Andri ya. Sebenarnya drawdown tertinggi saya itu mungkin hampir 400-an miliar ya dari tertinggi. Karena ada beberapa saham-saham yang saya invest itu saya belum sempat take profit. Jadi floating profitnya itu hilang. Karena dia waktu itu langsung ARB terus kan. ARB. Jadi saya nggak bisa jualan juga. Karena ARB terus ya jadinya tergerusnya 400-an. Tapi di 400-an itu yang saya cut loss tuh 80. Yang lain tuh floating profit yang hilang. Jadi total capital yang hilang sebenarnya hampir 400-an sebenarnya. I see. Nah di 2024, 2025 Konglo Play itu adalah skenario yang paling menarik ya buat investor retail. Dengan adanya isu seperti ini, menurut Koko apakah kedepannya ini masih ada lanjutan playnya? Ini tergantung MSCI-nya sih. Kalau misalnya MSCI sama FTSE ya, kalau misalnya dia ada penambahan ya mungkin bakal menarik lagi. Tapi kalau tidak ada penambahan, menurut saya ya mungkin narasinya berubah. Jadi saya nggak bilang kayak saham itu nggak bakal bisa balik lagi. Saham pasti find its way back to the top gitu. Pasti selalu setiap dia crash pasti dia balik lagi ke all time high-nya. Tapi mungkin narasinya aja yang berbeda. Kalau misalnya tahun lalu itu narasinya misalnya mereka masuknya MSCI, mungkin nextnya narasinya mungkin balik ke saham-saham yang fundamental, atau saham-saham yang melakukan corporate action, atau saham-saham yang misalnya backdoor listing, yang turnover
Ya. turnaround kepemilikan Company. seperti itu. Mungkin berubah narasinya aja sih. Jadi Ko Andri secara nggak langsung setuju bahwa memang bubble IHSG ke 9.200 itu kemarin karena saham Konglo yang overvalue. Nggak semuanya karena Konglo sih. Sebagian juga karena overhype juga. Overhype FOMO. karena FOMO. Karena waktu itu kan Ibu Sri Mulyani diganti sama Pak Purbaya. Lalu Sempat turun kan. udah diganti Pak Purbaya kan langsung bullish kan. Karena mungkin Pak Purbaya gaya komunikasinya kan sangat positif banget soal market. Jadi market tuh lihatnya tuh positif juga gitu loh. Ke bawah ya. Ke bawah euforianya dari Pak Purbaya gitu loh. Jadinya, kan Pak Purbaya selalu ngomongnya saham to the moon. Terus saham ini bakal ke 10.000, ke 15.000. Iya, IHSG bakal naik terus, bakal all time high. Ya jadi kita sebagai investor juga, wah seneng nih. Kita juga akhirnya euforia. Sampai tiba-tiba trigger awalnya itu MSCI. Dia bilang dia nggak mau melakukan penambahan lagi karena kurang terbuka. Disitulah langsung ngejedak. Trigger crash pertama. Lalu trigger berikutnya ya karena perang Trump. Lalu trigger berikutnya ternyata dalam negeri ada satu pintu dan lain-lain lah seperti itu. Pengusaha banyak yang mungkin kena masalah atau apalah ya gitu loh. Lalu rupiahnya juga melemah. Ya jadi domino sampai sekarang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau balikin ke atas lagi bisa nggak? Sebenarnya bisa. Kalau misalnya pemerintah mau, presiden mau mah tinggal satu itu pasti bisa balik satu jentik doang. Itunya apa kok? Tinggal nih kalau mau ya, nih saran nih buat Pak Presiden nih. Dia tinggal datang misalnya ke Bursa Efek ya, datang ke Bursa Efek dia tinggal bilang, "Saya dukung semua investor saham to the moon." Udah dia cuma ngomong itu doang. Pasti market langsung berbalik arah. Cuma kan kita nggak tahu mau atau enggak. Itu. Seperti itu. Ya pasti market euforia lagi balik. Seperti itu. Jadi memang aura positifnya ini kurang menular. Jadi saya suka ngomong ke orang gini ya. Saya tuh paling males, paling benci itu ketemu orang yang negatif. Betul tapi itu. Ya kan? Betul. Orang negatif tuh tiap kali kalau kita ajak ketemu itu dia selalu kayak susah lah, nggak bisa lah, inilah, itulah. Nah itu orang negatif. Saya paling males ketemu orang negatif. Nah karena negatifnya itu menular. Betul. Nah, saya suka tuh ketemu orang yang positif. Walaupun dia nggak bisa, dia bilang, iya kita coba dulu, kita bisa dulu. Menang kalah belakangan. Nah saya lebih suka yang kedua. Nah kayak Pak Purbaya kan juga positif gitu loh. Ya depannya menang kalah kita nggak tahu lah. Tapi saya suka tuh misalnya ya didukung seperti itu. Nah kalau misalnya pemerintah semua bilang dukung, semua pada ngomong yang positif ya pasti naik seperti itu. Iya, Naruto aja bisa jadi Hokage kok. Betul. Referensinya anime tapi itu betul. Baiklah. Ko Andri, berarti masih optimis ya Indonesia tuh IHSG tepatnya masih bisa balik ke all time high bahkan mungkin break lagi. Bisa. Kalau misalnya disupport penuh sama pemerintah bisa. Tapi kalau nggak disupport ya lebih berat aja. I see. Tapi pasti one day dia pasti balik arah, dia pasti find its way up sebenarnya. Oke. Ko Andri masih ada repo? Saya masih ada juga, masih ada. Kenapa memilih strategi repo di saat ya indeks ekonomi lah ceritanya? Indeks ekonomi karena kan orang tua saya bisnisnya di bank. Bank itu kan cari untung dari hutang, pinjaman. Selama kita bisa puterin hutangnya jadi profit, kan profitnya makin gede. Gitu loh. Ya menurut saya kalau kita bisa kelolanya cepet gedenya. Saya nggak bakal bisa segede ini kalau saya tanpa hutang. Jujur ya kok berarti? Jujur. Nggak bisa misalnya kita pakai real money gulung jadi gede bisa tapi lama. Ya. Selalu kita butuh leverage. Leverage itu kan antara duit temen, duit family, ya kan ada pepatah nobody gets rich alone. Nggak ada orang tuh yang bisa kaya dari kekuatannya sendiri. Selalu kan dibantu gitu loh. Ya kalau saya juga sama dibantu sama bank gitu loh. Aku Leverage. pernah membaca ini di suatu, aku lupa buku or mana,
bahwa memang sebenarnya di luar leverage atau hutang itu bukan sesuatu yang dipandang negatif kan kok? Nggak negatif. Kalau di saya itu tidak negatif. Jadi memang hutang itu ada dua, good debt sama bad debt. Ya. Kalau misalnya kita buat konsumtif, foya-foya itu bad debt. Tapi kalau misalnya ini buat berbisnis, itu good debt. Contoh dari saya bisnis real aja, dulu bisnis pertama saya itu alat berat. Saya nggak dimodalin orang tua, gimana saya bisa beli alat berat kalau pakai bisnis? Kalau misalnya pakai uang real tanpa hutang. Saya kan bisa beli alat berat tuh karena saya pinjem uang dari bank, terus saya cicil alat beratnya. Jadi dari saya berbisnis pun saya jadi gede karena hutang. Ya di saham pun juga saya bisa gede karena hutang. Tanpa hutang ya saya nggak bisa segede sekarang lah, seperti itu. Kalau dengan keadaan bursa sekarang gitu, yang tadi kau bilang trading agak sulit. Untuk repo sendiri masih possible kok mengembalikan semuanya? Possible. Karena saya money managementnya ketat banget. Saya tinggal alokasikan beberapa porsi itu, contoh misalnya dari Bank Mandiri. Dia bagi dividen aja udah 11,5%. Ya kan? Setahun bagi dividennya 2 kali. 2 kali itu total 11,5 ya. Dari 11,5 aja udah ketutup 90% hutangnya. Sisanya saya tinggal masuk-masuk yang lain-lain, ya berarti saya tinggal nutupin 2-3% lagi kan gampang. Buat saya sih gampang. Seperti itu. Berarti margin juga ambil kok? Enggak sih, saya ambil salah satu. Jadi kita memang ambil salah satu aja, mau repo atau margin, seperti itu. Tapi pernah nyoba margin? Pernah, semuanya saya pakai margin, trading limit, repo semua saya pakai. Dulu, cuman saya tinggal switching. Kalau misalnya duitnya kecil banget, ya mungkin dia repo nggak disetujui lah. Pakainya trading limit. Nanti begitu duitnya udah gede, dia ganti margin. Udah duitnya lebih gede lagi, dia ganti repo. Seperti itu. Oke. Di balik nama besar seorang Andri Hakim yang kayaknya sekarang semua saham apa yang dipom-pom segala macam nengok ke Koko Andri. Iya. Saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Tiap Sebut kali Andri Hakim. Andri Hakim terus ya. Bahkan nama saya dipakai di sana-sini, di emiten sana-sini. Bahkan waktu itu ada emiten yang mau RUPS aja ya. Dia masuk daftarnya itu Andri Hakim. Padahal saya nggak pernah beli saham itu. Terus Koko gimana? Ya saya diemin aja sih ya. Kok didiemin? Saya orangnya malas drama. Gitu. Saya malas drama. Ya terserah lah gitu. Akhirnya dihapus nggak? Saya diemin aja. Saya bilang saya nggak ada pegang saham itu. Saya cuma klarifikasi aja palingan gitu loh. Cuman nama saya suka dipakai di mana-mana gitu. Sisanya asumsi publik berarti. Asumsi publik, betul. Kayak misalnya Ko Andri ada di saham ini juga loh, Ko Andri. Padahal saya belum tentu gitu. Tahu aja enggak Pakai gitu aja, ya. iya, pakai gitu. Kaget ya kok ya? Nggak kaget sih, ya cuman klarifikasi aja palingan gitu loh. Awal invest, aku ingat yang tadi Koko bilang kita pertama kali ketemu itu followers Ko Andri itu masih 20.000 loh kok. Iya, masih dikit. Sekarang udah mau 1 juta something. Iya, saya naiknya memang cepet banget ya. Pernah nyangka nggak menjadiin figur yang sebesar ini di dunia pasar modal Indonesia? Enggak, bahkan saya bakal jadi full time investor aja saya nggak pernah kepikiran. Nggak kepikiran. Dulu saya kepikirannya saya paling jadi pebisnis aja. Iya, bisnis tok. Nggak pernah saya kepikiran bakal jadi full time investor saham, nggak pernah. Bakal jadi influencer saham juga nggak pernah. Saya cuma dulu suka posting aja gitu loh. Tradingan saya posting ke Instagram. Cuman iseng aja lucu-lucuan gitu loh. Saya nggak tahu jadi viral, jadi gede gitu, jadi rame gitu loh. Nggak tahu. Nggak pernah saya rencanain lah. Bahkan kelas Stockwise aja saya nggak pernah rencanain. Cuman banyak yang minta orang banyak minta diajarin, ya udah kita ajarin iseng. Taunya jadi gede gitu. Nggak ada yang nyangka sih. Kalau Andri kan kayak orangnya happy go lucky, maksudnya kayak gitu nggak mau drama. Tapi pernah nggak sih ada momen dimana nama besar ini justru malah jadi ngeganggu hal anything gitu dalam Ko Andri? Betul, ngeganggu sih. Jadi memang ada pepatah itu paling enak itu kaya dan tidak terkenal. Karena kita bisa kemana-mana aja, nggak ada yang tahu. Mau makan di restoran manapun, tenang-tenang. Sekarang jalan kemana aja orang minta foto gitu loh. Jadi nggak enak, nggak nyaman. Nggak nyaman dengan hal itu. Nggak nyaman. Sekarang saya orangnya introvert sebenarnya. Saya tuh dari dulu sebenarnya sukanya di belakang layar. Dulu saya waktu ngajar aja saya sukanya tuh via online doang. Saya nggak nyaman tuh berdiri di atas panggung gitu loh. Jadi itu secara accident gitu.
Saya nggak pernah bakal jadi public figure yang di umum itu nggak pernah, karena saya introvert orangnya gitu. Tapi dijalanin anyways ya. Secara nggak sengaja, makanya nggak sengaja. Tapi so far ngejalanin Sengaja. ini biarpun dengan segala macam ups and downs-nya happy kok. Sebenarnya ya karena udah terlanjur, ya udahlah dijalan. Jadi sebenarnya bukan karena saya nyaman ya, karena udah terbiasa. Nah, Sudah terbiasa diundang-undang, jadinya terbiasa di depan panggung gitu. Sebenarnya sih nyaman sih enggak gitu loh. oh gitu. Karena besoknya saya energinya habis biasanya. Kalau Bener. ketemu banyak orang. Bener. Gitu. Bener. Oh berarti introvert juga? Iya. Wah, kalau introvert iya besoknya energinya habis kan. Gak Kayak usah. harus di rumah sendiri gitu loh. Gak usah besoknya. Abis Sorenya. ngobrol sama orang itu, dadah, dah. Diem kan? Gitu. Iya sama saya juga gitu. Oh. Energinya habis. Coping mechanism Ko Andri itu gimana kalau abis capek, lelah menghadapi dunia gitu? Di rumah aja sih sendiri. Sendiri? Ya di rumah sendiri. Ngapain kalau lagi sendiri kok? Nonton YouTube kali ya. Nonton YouTube ya. Nonton YouTube atau ya kutak-kutik handphone. Itu doang sih. Baca buku. Itu doang sih. Oh. Tapi saya suka adrenalin. Jadi saya kadang ya belakangan ini main go-kart atau apalah seperti itu. Ya memang ya adalah kegiatan Ada yang kegiatan, dilakukan. betul. Ko Andri kan biarpun investor besar tetaplah ada fakta masih lah manusiawi ada emosionalnya ya kok ya. Pernah gak sih ngambil decision investasi? Ternyata decision itu setelah dipikir-pikir cukup emosional dan tidak logis. Oh pernah pastilah. Contohnya misalnya ada saham tiba-tiba naik, ya kita FOMO kan, ikut beli kan. Ternyata cuman gara-gara FOMO doang. Ya itu artinya kita trading. Kalau trading yang penting ya kalau udah naik saya buru-buru TP, kalau turun saya cut loss. Adalah tetap adalah. Ada. Cuman saya tetap sekarang tuh lebih hati-hati, jangan sering-sering FOMO terus. Gitu loh. Di kondisi market yang lagi jelek itu FOMO itu biasanya rugi end up-nya. Iya. Tapi kan kita gak mungkin nyemplung terus. Pasti rugi sekali belajar nih. Iya. Gitu sih. Jadi emosionalnya itu paling ya FOMO. FOMO sih. Kalau kita look back ke let's say 5-10 tahun lalu, Ko Andri yang sekarang dan yang dulu pasti beda dong. Lumayan jauh sih bedanya ya. Apa yang berbeda kok? Dulu itu saya apa aja saya kerjain. Waktu saya miskin. Iya, pekerjaan. Miskinnya Koko seberapa sih? Miskinnya saya itu pokoknya ya itu ya duit di bawah 1M, di bawah 5M itu menurut kalau kategori saya miskin ya. Kategori ya. Ini kan beda-beda tiap orang ya. Setiap orang point of view. Kan contohnya misalnya papa saya, standar saya selalu papa saya. Papa saya kan naik Mercy. Kalau saya nggak naik Mercy itu saya ibarat saya merasa tuh miskin banget. Gagal gitu. ya? Saya merasa gagal. Jadi saya merasa tuh anak itu baru sukses kalau dia bisa melampaui orang tuanya. Nah kebetulan orang tua saya tuh posisinya udah, mungkin saya nggak bilang dia konglomerat, dia posisinya lumayan lah. Standar lu tinggi lah ya. Iya gitu. lumayan standarnya tinggi. Jadi saya baru bisa menganggap diri saya sukses kalau saya udah mengalahkan dia gitu loh. Setidaknya mobil dia S-Class, setidaknya sejajar deh mobil saya harus S-Class juga. Gitu loh. Kalau saya mobilnya belum S-Class, saya merasa diri saya belum sukses gitu loh. Jadi standarnya tinggi gitu. Berarti sekarang udah sukses ya kok? Udah. Sekarang mobil saya udah lebih mahal dari mobil dia. Banyak gitu. lagi? Enggak lah, gak banyak lah, sedang. Gak cuma mobil. Sedang. Yang penting gak beli private jet kan kok? Enggak. Ada beberapa teman-teman ngajakin, yuk patungan beli private jet. Cuman saya merasa saya belum pantas lah naik private jet. Masa seorang Ko Andri gak pantas naik private jet? Belum pantas lah, nantilah. Tunggu lebih kaya lagi lah baru private jet, belum pantas lah. Mungkin kalau saya di Amerika, tinggal di Amerika mungkin private jet tuh oke. Tapi kalau tinggal di Indonesia private jet mau kemana? Kalau Amerika kan dulu saya memang kuliah di Amerika. Kota-kota di Amerika kan rata-rata sudah maju semua. Yeah. Jadi pakai private jet pun nyaman. Kalau di Indonesia kan yang baru apa? Jakarta, Bali, Surabaya. Belum perlu gitu ya. Belum perlu ya guys. Kalau udah perlu baru nanti. Betul. Kalau ditanya untuk menjadi Ko Andri Hakiman sekarang, ada nih orang yang pengen ikutin jejak pasti banyak. Apa sih yang Ko Andri korbankan?
Korbankan mungkin yang pengorbanan paling besar pasti waktu ya. Mhm. Gara-gara saya ngejar uang ini kan jadinya saya nggak merit nih. Oke. Gitu. Jadi saya tuh tunda terus gitu loh. Karena saya merasa dulu tuh kalau saya belum kalahin orang tua saya tuh saya nggak bisa settle down. Gitu loh. Saya baru bisa settle down kalau saya udah ngalahin dia gitu loh. Karena goal saya yang pertama itu gue harus kalahin dia nih. Ini orang ngatain gue terus, gue harus lebih kaya dari dia gitu loh. Tapi no hard feeling ke orang tua? Ada? No hard feeling, dulu sih saya ada kepahitan sih. Dulu sih saya benci banget ya. Tapi sekarang begitu saya udah lebih sukses dari dia ya udah hilang. Jadi kita tuh sebenarnya cuman benci itu karena orang ini tuh lebih atas dari kita. Kalau setelah kita udah lebih atas dari dia, kita udah gak ada rasa benci. Gitu loh. Jadi yang orang-orang yang benci kita itu rata-rata dia di bawah sebenarnya. Contoh lah misalnya ada orang di sosmed dia upload foto mobilnya. Foto misalnya mobilnya misalnya Ferrari. Flexing katanya nih. Nah orang-orang yang di bawah selalu kan bilang, oh ini flexing nih, pamer nih. Nah itu karena dia di bawah. Once kita udah punya Ferrari juga, dia upload foto Ferrari. Itu cuma mobil biasa buat saya. Saya nggak menganggap itu flexing. Gitu. Jadi ini cuma point of view doang sebenarnya. Gitu. Ya sama dulu waktu saya di bawah, saya lihat wah ini orang punya Lamborghini, posting Ferrari-nya, wah ini kayaknya pamer nih gitu loh. Karena kita di bawah. Tapi once saya udah punya Ferrari juga, punya McLaren, saya lihat orang posting McLaren atau Ferrari. Itu cuma mobil. Saya lihat tuh cuma kayak mobil doang. Saya juga bisa beli gitu loh. Jadi udah nggak ada flexingnya lagi, udah nggak ada, hard feelingnya udah hilang. Nah sama juga dendam dulu waktu saya di bawah papa saya kayaknya kesel gitu loh, diinjek-injek dia. Karena kita butuh validation. Tapi once kita udah di atas dia, lu katain gue apapun terserah, toh gue lebih kaya dari lu. Katain aja gak apa-apa kok. Gitu. Jadi saya udah gak butuh validation gitu loh. Silakan. Gitu sih. Silakan, katain aja. Gitu loh. Udah biasa. Gak sakit gitu, gak berasa gitu. Karena saya di atas gitu loh. Seperti itulah kurang lebih. Sakitnya kalau Andi sekarang emang kalau diapain kok? Dulu sih saya sakitnya kalau dihina sih. Sekarang gak ada ya. Wah, jadi uang tuh oke banget ya. Iya betul, uang itu kalau misalnya orang bilang uang itu bukan segalanya, ya tapi segalanya butuh uang sih gitu. Betul. Jadi ya udah aman lah. Tadi katanya ngorbanin waktu. Jadi saya sekarang jadi misalnya dulu harusnya saya bisa merit muda, tapi sekarang kan saya tunda-tunda terus, saya cari uang terus gitu. Jadi kebanyakan waktu saya itu pakai buat kerja sih. Jadi sebenarnya memang ada desire untuk memiliki pasangan hidup ya? Pasti dong. Nah sekarang tuh memang, saya udah berhasil ya, memang saatnya mungkin saya udah mau settle down memang. Udah mau saatnya, settle down. Gitu. Jadi lagi nyari nih kok? Lagi nyari, tapi gak ketemu gitu. Oke. Gak segampang itu. Mungkin waktu muda gampang ya. Mungkin Glenda juga ada ini kali ya. Apa tuh? Ada insight gitu. Kalau waktu muda kan dulu kan gampang kan, kayak siapa aja kita bisa suka nih. Salah nanyanya. Sama juga ya. Susah juga. Nah setelah kita berumur tuh kita jadi tahu gitu standarnya makin tinggi gitu loh. Kalau waktu masih muda kan mungkin standarnya rendah kan. Ya. Karena mungkin belum pinter ya, standarnya apa aja mungkin oke gitu. Sekarang karena udah lebih pinter, jadi standarnya kan makin lama makin naik gitu. Jadi standarnya Koko sekarang gimana nih? Standarnya ya misalnya dia harus cantik pertama gitu standarnya. Kan. Terus harus baik juga karakternya gitu. Ya itu sih sebenarnya. Cowok ya. Itu 2 sih. Itu aja susah kok. Susah. Karena circle-nya nggak ada. Circle saya kan rata-rata jarang ketemu orang baru ya. Gitu. Ketemunya Douglas gitu. Disalahin ketemunya tua-tua gitu kan. Disalahin. Oke. Gitu. Baik. Untuk Ko Andri, seiring dengan bertambahnya koneksi, usia, aset pun, ada pergeseran arti pertemanan gak sih? Atau emang banyak ngerasa kayaknya gue makin susah nih berteman dengan orang, karena apa? Dia maunya sama gue karena uang aja atau apa? Ada gak perasaan kayak gitu? Kalau di saya pribadi gak ada sih. Kalau saya berteman dari bawah sampai atas saya temenan semua. Gak ada masalah? Gak ada masalah. Memang ada beberapa orang tuh yang mau temenan tuh yang dia selevel aja.
Tapi kalau saya tuh tipenya saya bisa temenan dari atas sampai bawah, saya temenan-temenan aja sih. Gitu. Jadi introvert tapi sebenarnya gampang bergaul juga ya, Ko, Gampang, ya? saya tipenya gampang akrab sama orang sih. Dengan level Ko Andri yang sekarang, ada nggak sih hal yang Koko rasa justru jauh lebih sulit didapatkan di saat dulu level Ko Andri belum setinggi ini? Yang lebih gampang didapatkan ya? Yang lebih yang lebih sulit. Pasangan kali ya. Oh, pasangan lebih Pasangan sulit lebih ya. gampang ya. Ya. Sekarang pasangan mungkin lebih sulit ya. Mhm. Mungkin ya. Banyak kriterianya. Banyak kriterianya. Lalu ya kita nggak tahu apa intensi ceweknya apa gitu kan. Seperti itu ya. Kalau tadi Ko Andri mention nggak nyangka jadi investor bahkan. Nggak nyangka. Saya juga nggak nyangka bisa sebesar ini. Dari segi aset, dari segi followers, nggak pernah nyangka. Bahkan jadi full time investor nggak pernah nyangka. Ada kelas edukasi Stockwise, semuanya nggak ada di plan. Ketemu Ko Douglas. Ketemu Douglas, kalau ketemu dia sih itu karena keluarga, si family. Tahu ini, aku ada satu family. pertanyaan yang agak. Kalau ketemu sih udah ketemu dari dulu sebenarnya. Tapi juga saya dulu tuh bidang kita sendiri-sendiri. Oke. Dia jualan spare part alat berat, saya juga bisnisnya impor ekspor. Kita family tapi kita nggak ada urusan sebenarnya dulu. Oke. Nggak nyangka juga bakal partneran sama dia, juga nggak nyangka gitu. Nggak nyesel kan, tapi nggak nyesel. Nggak, dia orangnya lumayan oke lah, baik lah, dia orangnya baik. Soalnya saya orangnya tuh saya orangnya panasan sebenarnya. Kenapa? Kan kata introvert kok. Saya introvert tapi saya orangnya nggak sabaran. Oh gitu. Nah, ketemu dia orangnya sabar. Jadi cocok gitu loh. Oke. Mungkin kalau saya panasan, saya ketemu partner yang panasan juga mungkin nggak cocok. Dar. Meledak gitu loh. Ya, Jadi ya, dia ya. mengisi kekurangan saya sebenarnya. Oke. Kayak pasangan ya, tapi bukan ya. Pasangan, bukan. Partner. Nah, memang cari pasangan dengan cari partner itu sebenarnya sama. Sayang laki. Iya, laki dong, jangan cewek dong. Oke, sorry. Jadi emang cari pasangan itu harus seperti cari partner gitu. Cari partner seperti cari pasangan. Jadi harus cocok. Karena kalau nggak cocok pasti ribut. Seperti itu. Oke, ini aku ada satu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan iseng sih. Kan Ko Andri ini kan kembali lagi lah ya, dikenal dengan statusnya yang triliuner dan segala macam. Kalau ada temannya Ko Andri, let's say Ko Douglas gitu, butuh bantuan uang, Ko Andri kasih gak? Kasih dong. Kalau Ko Douglas kasih dong. Karena kalau nggak ada dia, saya juga setengah mati. Yaudah yang lain deh, teman lain yang bukan partner Ko Andri. Bukan partner, tergantung ya seberapa deket ya. Kalau misalnya teman-teman deket sih pasti saya kasih, terutama yang dulu dia pernah bantu saya pas susah. Pasti saya bantu. Tapi kalau misalnya dia dulu nggak pernah bantu, biasa saya bantunya sekali aja gitu loh. Oh ya, oke. Kalau misalnya nyumbang lah. Iya, saya nggak nyumbang, tapi saya nggak pernah mau kayak, oh lu balikin. Kalau saya kasih itu ibarat lu mau balikin syukur, kalau lu nggak balikin ya udah. Ya, prinsip ikhlas ya. Prinsip ikhlas. Karena kalau kita pikirin terus mau dibalikin, kita jadi stres. Jadi kepikiran, lu kapan balikin? Jadi kita yang ngejar-ngejar dia gitu loh. Kebalik ya, padahal yang ngutang dia. Betul, kan biasanya yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin gitu loh, dari pengalaman saya gitu. Oke. Jadi biasa tuh misalnya ada orang mau minjem, misalnya pinjem dong 100 juta. Nah kalau saya tipenya ya udah gue kasih lu misalnya 10 juta atau 20 juta, tapi ya udah lu bisa balikin, nggak bisa balikin ya udah ikhlas. Tapi setidaknya ikhlas. Kalau 100 juta kan nggak ikhlas misalnya. Saya kasih 10 atau 20% aja gitu. Atau enggak misalnya kalau ada family ya saya bantu sekali. Setidaknya saya pernah bantu dia gitu. Jangan sampai saya nggak pernah bantu sama sekali. Nah tapi kalau berikutnya dia minta lagi, nggak dikasih. Saya udah pernah bantu lu sekali cukup gitu loh. Kalau 2 kali artinya lu yang nggak berubah. Oke. Harus dibantu terus, artinya yang salah di mentalnya. Mentalnya kalau saya selalu bilang nih mentalnya mental miskin gitu loh. Ngemis terus gitu. Kalau Ko Douglas nggak mentok 100 juta dong kok. Kalau dia udah banyak duit, dia nggak pernah minjem saya. Nggak perlu. Nggak pernah minjem gitu. Oke. Menarik. Jadi guys, kalau orang-orang bilang pinjem 100 itu definisinya 100.000, Ko Andri definisinya pinjem 100 juta ya? Tergantung. Tapi kalau misalnya perlu, saya lihat juga kalau misalnya dia urgent banget, perlu banget ya pasti saya pinjemin sih. Jadi menjadi seorang investor, menurut Ko Andri memang jalan hidup Ko Andri yang tepat? Sangat tepat sih, sangat tepat. Karena yang termahal itu adalah waktu. Dengan kita jadi investor itu kita jadi banyak waktu gitu loh. Ini pekerjaan paling bahagia di dunia sih. Waktunya banyak, uangnya juga dapet gitu loh. Ya enak lah
menurut saya paling enak sih. Terus kalau misalnya kita cut loss pun ya let's say rugi 30% lah atau 40%, tapi duitnya modalnya masih ada, bisa buat diinvest lagi. Karena dulu waktu saya bisnis tuh kalau gagal itu ya mulainya dari nol. So, misalnya saya dulu bikin restoran, terus restorannya awal-awal rame, terus kan emang bisnis F&B gitu ya, musim-musiman. Tahun keduanya sepi, ya udah habis. Gitu, udah jadi barang-barang, udah jadi furniture segala macem. Kecuali margin ya kok ya. Kecuali margin. Margin call ya udah minus. Saya nggak pernah margin call sih, nggak pernah, aman. Money management saya sekarang juga udah disiplinnya ketat, jadi aman sih, seperti itu. Ko Andri usia 30-an sekarang. Iya. 20 tahun lagi deh, 50-an, 60-an tahun. Koko tuh kira-kira udah ngebayangin belum sih Koko lagi di mana dan seperti apa gitu? Lagi di mana? Sebenarnya saya cuman paling ya kayak gini-gini aja kali ya. Masa? Saya sih nggak pernah bayangin gimana-gimana, karena sekarang saya udah di posisi yang oke lah. Saya tinggal maintain uang yang ada, lalu saya compounding aja. Nggak sih, mungkin tetap aja di Indo-Indo aja ya. Di Indo. Tetap Masih Indo-Indo. cinta Indo ya? Kalau cinta Indo pasti cinta Indo. Karena dulu saya kuliah di Amerika, saya punya kesempatan buat tinggal di Amerika. Tapi saya tinggalin Amerika, saya balik ke Indonesia. Saya S2 di Amerika loh. Kalau misalnya saya mau cari kerja, saya mau green card sebenarnya bisa. Tapi saya tinggalin Amerika, saya balik ke Indonesia kan. Ya sebenarnya saya cinta. Karena saya lihat negara ini sebenarnya potensinya banyak. Sumber daya alam banyak. Negaranya juga besar. Ya cuman nggak di-manage dengan tepat aja sebenarnya. So hopefully kedepannya bisa di-manage dengan jauh lebih baik. Betul. Kalau di Talkback kita selalu mengencourage narasumbernya untuk mengeluarkan unek-uneknya of the mind on the mic. Boleh dong kok dibagi apapun itu kepada teman-teman. Unek-uneknya ya? Pesan, kesan. Unek-unek saat ini belum ada yang gimana sih. Sebenarnya unek-uneknya cuman ya harusnya negara kita bisa lebih well managed, rupiahnya lebih menguat, jadi investasinya lebih bagus lagi, lebih banyak investor lagi masuk ke Indonesia, perusahaan-perusahaan yang IPO di bursa saham yang bagus-bagus juga lebih banyak lagi, jadi lebih ramai lagi. Ya jadi ya investor-investor juga lebih banyak lagi masuk ke Indonesia. Lalu misalnya mungkin kalau dari segi pajaknya mengecil gitu ya. Karena kan saya dulu kuliah di Amerika itu sebenarnya pajaknya itu kalau misalnya kita beli kendaraan tuh sebenarnya nggak besar ya pajaknya. Jadi mobil-mobil di Indonesia tuh sebenarnya 2 kali lipat lebih mahal dari mobil di Amerika gitu loh. Ya menurut saya bagusnya kayak Dubai gitu misalnya pajaknya kecil tapi menarik investor lebih banyak lagi masuk ke Indonesia. Marketnya lebih besar lagi, turis asingnya juga makin banyak lagi di Indonesia. Ya itu yang harus dibenahi sama pemerintah seperti itu. Itu aja sih. Ya kalau misalnya makin banyak lagi ya orang lokalnya juga makin kaya lagi seperti itu. Jadi banyak Ko-Andri baru ya? Iya betul. Ko-Andri, thank you so much. Thank you so much. Oke guys, ini dia akhir dari episode kali ini. Jangan lupa stay tuned for the next episode of Talkback. Bye.